Ricky Prasetyo sebagai terdakwa menemukan istrinya, mendapatkan istrinya di dalam kamar bersama laki-laki lain. Ini dari media pun ada yang masuk itu yang dilihat dulu adalah Ricky Prasetyo. Karena saya kita hari ini memang saya ini. Dari rangkaian-rangkaian yang disampaikan cerita oleh saudara Angel Elga sebagai saksi pelapor atau saksi korban, dan ini merupakan saksi fakta, jelas disebutkan di dalam BAP, bahkan di dalam surat dakwaan jaksa. Ricky Prasetyo sebagai terdakwa menemukan istrinya, mendapatkan istrinya di dalam kamar bersama laki-laki lain. Ini menjadi fakta yang tidak terbantahkan. Kemudian di cerita ada dorong-mendorong, kemudian ada ketakutan dan sebagainya, tidak tergambarkan secara rinci. Dan dia, saudara Angel Elga, tidak bisa memberikan keterangan secara rinci, detail terhadap kejadian itu. Padahal dia adalah saksi fakta yang mengetahui orang yang melaporkan. Masa tidak bisa memberikan secara perinci apa yang terjadi? Padahal sebelumnya di beberapa tayangan televisi jelas-jelas secara detail dia menggunakan gesturnya secara kronologis, dia menceritakan A dan B dan C. Kenapa di dalam persidangan tidak bisa? Kenapa? Kita tanya kembali kepada saudara Angel, apakah itu menjadi kenyataan, fakta, realita, ataukah memang yang dilupakan atau yang ditambahkan atau yang dikurangi? Sekali lagi saya tegaskan, sangat tegas kepada saudara Angel bahwa kesaksian yang diberikan di bawah sumpah yang tidak bersesuaian dengan fakta dan realita adalah merupakan kesaksian palsu yang tentunya menjadi tindak pidana ketika memang pihak-pihak tertentu atau pihak yang merasa dirugikan terhadap kesaksian itu membuatkan laporan kepada pihak polisian. Nah, ini yang perlu ditegaskan dan disadari oleh saudara Angel sebagai pelapor. Ini jangan bermain-main dengan cerita-cerita yang tidak bersesuaian dengan fakta. Dan saya garis bawahi, kami tim kuasa hukum akan mampu dan akan kami kejar pembuktian-pembuktian, akan kami kejar dan akan kami dalami cerita-cerita yang sesungguhnya, faktanya seperti apa. Karena ini jangan lagi ada cerita seolah-olah saya sudah memberikan keterangan di BAP, silakan saja di BAP. Ini persidangan, fakta yang didengarkan, keterangan yang didengarkan adalah keterangan yang ada di dalam sidang, bukan yang ada di dalam BAP. Nah, kami pun melihat bahwa klien kami dijerat dengan 2 alat bukti saja. Ya, 2 alat bukti saja. Apa itu? 1, SP3, surat penghentian penyidikan. Terkait laporan Ricky Prasetyo terkait perzinahan yang sudah dihentikan ya penyidik. Yang kedua adalah tayangan dari 2 televisi atau 2 program, yakni ada Insert dan Silet. Nah, inilah cuma 2 ini saja. Sedangkan jelas bahwa bukan klien kami yang membuat akun itu, kemudian tayangan itu, program itu bukan punya klien kami, tapi punya stasiun TV. Tadi ditanyakan, apakah tidak bisa, haruskah setiap wartawan meminta izin terlebih dahulu untuk menayangkan atau tidak menayangkan? Sejak kapan wartawan mampu diintervensi oleh pihak-pihak tertentu? Wartawan, media, baik infotainment ataupun non-infotainment, mereka punya landasan hukum. Ada undang-undang yang melindungi mereka untuk menayangkan. Mereka punya hak dan mereka tidak bisa diintervensi oleh siapapun ketika yang ditemui berita itu adalah menjadi fakta, bukan rekayasa. Ketika memang ternyata media melakukan nge-shoot gambar, pengambilan gambar, dan memang faktanya ada di kamar. Artinya apa? Itu menjadi fakta. Ketika menjadi fakta, ada berita di sana yang bisa diberitakan secara informasi, maka hak daripada wartawan maupun stasiun TV untuk menayangkan. Tidak harus meminta izin seorang Angel Elga atau seorang Ricky Prasetyo. Ricky Prasetyo juga tidak bisa yang namanya melarang untuk tidak tayang.
Tidak boleh, kenapa? Melanggar undang-undang pers, undang-undang penyiaran, kebebasan pers tentunya. Begitu teman-teman, bener nggak? Karena dengan suara yang cukup gaduh, kami belajar. Karena beberapa kali juga saya kan sempat memantau CCTV dulu, karena lihat ada suara apa itu sebelum masuk ya. Saya pikir maling apa gitu ya. Tapi saya tidak melihat CCTV itu ada orang ataupun yang mencurigakan, cuma seperti ada suara yang aneh. Kami sempat ngobrol lagi. Baru saya mau berdiri mau memastikan lagi, tiba-tiba pintu rumahnya sudah didobrak. Jadi sudah saksi mengetahui bahwa pintu depan itu sudah dirusak atau didobrak bisa ternyata. Awalnya saya nggak tahu, tapi setelah kejadian itu saya lihat pintu saya sudah rusak. Misalnya pada saat saksi berada dari kamar ke posisi di depan kamar atau bagaimana? Besoknya saya Setelahnya. Tadi saksi mengatakan bahwa saksi ada di dorong kan menuju ke kamar. Apakah pada saat itu rekan-rekan media sudah berada di dalam? sepertinya belum. Lalu pada saat saudara Baru kan karena gini, posisi ini kamar saya, ini taman saya. Jadi media pun ada yang masuk itu yang dilihat dulu adalah Pak Setio, karena saya keharian tembok saya ini. Baru mau masuk ke kamar, baru masuk ke kamar, tapi dia sifatnya maki-maki saya lagi. Masih terus maki-maki dengan mengatakan tidak akan sebagai anggota dewan. Posisi awal itu saksi lama itu di kamar dia sudah dia masuk kamar ya? Iya, ini pun masih sebenarnya masih belum masuk kan? Kita kan masuk ke kamar itu gimana? Apakah masuk itu? Kenapa sih sampai mau ke kamar? Karena dia mengancam dan mau narik saya juga, dan juga saya lihat orang banyak sekali dan tadi dia juga kontak dengan saya, pelancarin dia, botakin dia. Iya, karena adik-adiknya dan dia semuanya dia botakin dia, pelancarin dia. Oh, dia keluar dengan posisi pelancar, terlalu baik dia itu seperti itu. Jadi saya mau menuju ke dalam, cepat juga dia semakan tangan saya. Selain Vicky, siapa lagi yang guna? Model-model ada Bella, Baby, ya ada juga Bobo, ya terus juga ada Ahmed, karena mereka semua itu biasa ya, karena keluarga kan mesti bosan. Apakah ada wartawan atau media yang diberikan itu besar? ya. Saya melihat waktu itu setelah kami sudah mau masuk ke dalam itu, mau beranjak begitu, karena saya kaget, saya pikir itu masih ngomong media kan. Ternyata dia sendiri melihat di wartawan, tapi sengaja didorong ditarik. Ketika saya berniat berargumen, Itu kan masih di luar kamar ya? dia di luar Kamar. ya, dia lihat di wartawan, dia yang Rombongan kami udah masuk, dia sengaja jadi dorong saya agak dorong saksi ke arah kamar. lama. Ini teman-teman kami semua, teman-teman Vicky semua. Kami tidak ada unsur PADI, Persatuan Advokat Betawi. Ini ketuanya, Nafik. Artinya apa? Ada teman-teman dari Bandung, Acong Latif. Ada kemudian dari kantor saya, Ramdan Alam Partner. Dan notabene adalah teman-teman kuliahnya Vicky. Vicky ini kan Fakultas Hukum dari Universitas Krishna Dwi Payanan. Ya, ini semua adalah salah satu alumninya. Dan kita bersinergi, kita tidak melihat latar belakang daripada kantor kita, kami melihat dan kami punya satu kewajiban moral bahwa kami adalah laki-laki dan ada 2 orang wanita yang juga tidak ingin kemudian ketika terjadi sesuatu dengan istri kami di rumah,
Kita temui istri kami di dalam kamar, kemudian kami yang dipenjarakan dengan tuduhan fitnah. Dan perlu dijelaskan lagi bahwa SP3-nya ini akan masuk ke dalam pokok perkara. SP3-nya itu berkaitan tidak kekurangan alat bukti. Saya jelaskan, SP3-nya itu bukan dasar daripada tidak ditemukan tindak pidana. Tidak. Di sini karena kekurangan alat bukti. Ketika bicara ada alat bukti nantinya bisa dibuka kembali. Nah, sedangkan surat daripada penyidikan, surat perintah penyidikan sudah jelas. Ketika sudah ada surat penyidikan berarti kan sudah ada alat bukti yang cukup untuk melaksanakan daripada laporannya Vicky, tapi di ujung ditutup. Bukan berarti tindak pidana perzinahan itu tidak ada. Bukan berarti kemudian SP3 itu menafikan kejadian fakta yang sesungguhnya. Oleh karena itu, masih banyak dan masih panjang cerita daripada persidangan kita nantinya. Akan ada kesaksian dari pihak kepolisian, akan ada kesaksian dari pihak ahli bahasa, ahli pidana, kemudian juga daripada saksi fakta yang lainnya, ada pembantunya, ada susternya, ada supirnya dan sebagainya. Nah, tentunya juga itu dari pihak mereka, ada juga dari pihak kita. Kita akan konsisten membela dalam tanda kutip sesuatu yang benar. Karena apa? Kita juga punya moral. Saya dengan teman-teman di sini punya satu pemikiran bahwa yang kita bela adalah moralitas kita untuk anak generasi kita ke depan. Bukan berarti kemudian kita, istri kita atau siapapun itu ketika ditemui di dalam satu kamar menjadi hal yang biasa dan tidak tabu lagi. Ini adalah perjuangan moral bagi kami. Tentunya kami juga mohon doa dan restu daripada masyarakat Indonesia, teman-teman di rumah maupun teman-teman pengacara lainnya, bahwa yang kami bela adalah bagaimana moralitas kita tegak dan lurus sebagai penjaga etika hubungan kita dengan masyarakat yang berbudaya, tentunya juga yang berketuhanan. Ya, kira-kira itu. Kalau tadi menyangkut kesaksian palsu misalnya, ancaman